Pada awal milenium ketiga, berbagai peristiwa penting terjadi di berbagai bidang. Mulai dari eksplorasi luar angkasa, kecelakaan transportasi, hingga kemajuan teknologi hiburan dan penemuan bersejarah. Berikut adalah sorotan dari beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 19 Februari pada tahun berbeda. 1. 2002, Wahana Antariksa Odyssey. Memulai pemindaian Mars, wahana antariksa Odyssey buatan NASA mulai memindai permukaan Mars menggunakan sistem pencitraan emisi panasnya. Pemindaian ini memberikan wawasan baru tentang karakteristik geologi dan atmosfer Mars, serta menemukan indikasi adanya lapisan es di bawah permukaan yang mengisyaratkan kemungkinan adanya air di masa lalu. 2. 2003, tragedi jatuhnya pesawat Ilyushin Il-76 di Iran. Sebuah pesawat militer Ilyushin Il-76 jatuh di dekat Kerman, Iran, menewaskan 275 orang. Penyebab kecelakaan diduga karena kondisi cuaca buruk dan faktor teknis, menjadikannya salah satu kecelakaan penerbangan militer paling mematikan dalam sejarah Iran. 3. 2006, peluncuran televisi berlangganan Astro Nusantara Indonesia memasuki era baru dalam layanan televisi berlangganan dengan hadirnya Astro Nusantara. Layanan ini menawarkan berbagai saluran internasional dan lokal dengan teknologi satelit, meskipun akhirnya tidak bertahan lama karena berbagai tantangan bisnis dan persaingan ketat di industri penyiaran. 4. 2006, ledakan tambang Nueva Rosita di Meksiko. Ledakan gas metana terjadi di sebuah tambang batubara dekat Nueva Rosita, Meksiko, yang menyebabkan 65 petambang kehilangan nyawa. Insiden ini menyoroti pentingnya standar keselamatan di industri pertambangan dan menjadi pengingat akan bahaya tersembunyi yang mengintai para pekerja tambang. 5. 2011, pameran perdana kapal tenggelam. Belitung Singapura menjadi tuan rumah pameran artefak terbesar dari dinasti Tang yang ditemukan di satu lokasi, yaitu kapal tenggelam Belitung. Pameran ini memberikan wawasan mendalam mengenai jalur perdagangan kuno dan hubungan budaya antara Tiongkok, Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa. Artefak yang ditemukan dalam kondisi baik menunjukkan betapa pentingnya pelestarian warisan maritim. 6. 2012, kerusuhan di penjara Apodaca, Meksiko. Sebuah insiden tragis terjadi di penjara Apodaca, Nuevo León, Meksiko, ketika kerusuhan antar geng menyebabkan 42 tahanan tewas. Insiden ini menyoroti masalah keamanan di penjara Meksiko dan perlunya perbaikan sistem pemasyarakatan untuk mencegah kekerasan di dalam fasilitas penahanan. Dengan berbagai peristiwa penting ini, awal milenium ketiga menjadi periode yang penuh tantangan sekaligus pencapaian besar dalam berbagai bidang. Setiap peristiwa memberikan pelajaran berharga bagi dunia dalam menghadapi masa depan dengan lebih baik. Penjara Apodaca, ketika kerusuhan jadi ajang audisi. Di sebuah pagi yang cerah, matahari bersinar seperti biasa di atas penjara Apodaca, Nuevo León, Meksiko. Para sipir memulai hari mereka dengan rutinitas standar. Mengecek jeruji besi, memastikan tidak ada yang menggali terowongan menuju kebebasan. Dan tentu saja menghitung jumlah penghuni penjara. Oke, semuanya masih lengkap, kata seorang sipir sambil menandai daftar nama. Tidak ada yang menghilang secara misterius. Untuk saat ini, di dalam penjara, para tahanan juga punya rutinitas sendiri. Berdebat soal siapa yang paling berpengaruh, siapa yang punya jatah roti lebih banyak, dan tentu saja siapa yang paling ditakuti. Namun, hari itu ada satu topik yang sedang hangat. Siapa yang paling berbakat? Bro, kita harus bikin semacam pertunjukan bakat di sini, kata salah satu tahanan yang dikenal sebagai El Loco. Hah? Sahut rekannya yang akrab dipanggil Gordo. Lu pikir kita lagi di acara pencarian bakat? Kita di penjara, Bung. Justru itu, hidup kita membosankan. Harus ada hiburan sedikit, ujar El Loco sambil menepuk pundak Gordo. Kita bisa adu bakat. Siapa yang paling cepat membuka borgol dengan jepit rambut? Siapa yang bisa menyembunyikan sendok di tempat paling kreatif? Atau siapa yang bisa meniru suara sipir dengan sempurna? Gordo mengangguk-angguk. Ini ide yang buruk. Dan gue suka. Tiba-tiba ada suara gaduh dari blok sebelah.
Seorang tahanan dari geng lawan mendengar ide ini dan langsung merasa terancam. Nggak bisa, kalau ada pertunjukan bakat, geng gua harus jadi yang paling unggul, katanya dengan semangat. Oh ya, kita lihat siapa yang lebih berbakat, teriak tahanan lain. Dan seperti kebanyakan perdebatan di penjara, situasi cepat berubah dari diskusi menjadi dorong-dorongan, kemudian menjadi pukul-pukulan. Dalam hitungan menit, para tahanan sudah saling bergulat di lorong sambil teriak, "Aku bisa melompat lebih tinggi daripada kamu." Atau, "Lihat ini, aku bisa jongkok selama 5 jam." Sipir-sipir yang awalnya hanya ingin menjalani pagi yang damai mulai panik. "Apa yang terjadi?" tanya seorang sipir sambil mencoba memahami situasi yang berkembang cepat. "Sepertinya mereka sedang audisi," jawab sipir lain dengan bingung. Namun suasana makin panas. Keributan berkembang menjadi kerusuhan besar-besaran. Kursi beterbangan, jeruji besi bergetar, dan seseorang bahkan mulai beatbox di tengah kekacauan seolah ini adalah bagian dari pertunjukan. "Oke, ini sudah kelewatan," teriak kepala penjara. "Kita harus segera menghentikan ini sebelum ada yang terluka lebih parah." Tapi terlambat. Kerusuhan berlanjut tanpa kendali, menyebabkan kekacauan yang berujung pada tragedi. Para sipir yang mencoba mengontrol keadaan malah terjebak dalam badai kegilaan. Dalam sekejap, penjara Apodaca menjadi medan pertempuran absurd antara ego, geng, dan keinginan untuk diakui sebagai yang terbaik. Akhirnya, polisi anti huru-hara diterjunkan. Gas air mata memenuhi udara dan satu persatu tahanan berhasil diamankan. Namun, kejadian ini meninggalkan banyak pertanyaan bagi petugas penjara. "Bagaimana semua ini bisa berawal dari pertunjukan bakat?" tanya seorang sipir dengan putus asa. "Mungkin kita harus bikin audisi yang lebih terorganisir minggu depan," jawab rekannya sambil mengangkat bahu. Dan begitulah penjara Apodaca menjadi legenda. Bukan hanya karena kerusuhannya, tapi juga karena para tahanan yang ingin menunjukkan bahwa bakat bisa muncul di tempat paling tidak terduga. Meski dengan cara yang agak berlebihan. Pameran perdana kapal tenggelam. Belitung. Harta karun dari dinasti Tang. Pada tahun 2011, dunia arkeologi dan sejarah maritim dikejutkan oleh sebuah pameran luar biasa yang menampilkan koleksi terbesar artefak dinasti Tang yang ditemukan di satu lokasi. Pameran ini berlangsung di Singapura dan menjadi sorotan bagi para sejarawan, arkeolog, serta pecinta budaya. Kapal tenggelam Belitung yang ditemukan di perairan Indonesia membawa serta ribuan artefak berharga dari abad ke-9. Temuan ini memberikan wawasan mendalam mengenai jalur perdagangan maritim kuno yang menghubungkan Tiongkok, Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa. Pameran ini menampilkan berbagai benda berharga, termasuk porselen bermotif khas dinasti Tang, perhiasan emas yang menawan, serta tembikar yang menggambarkan kehidupan masa lampau. Koleksi ini tidak hanya mengesankan secara artistik, tetapi juga mengungkapkan hubungan perdagangan dan budaya yang telah berlangsung selama berabad-abad. Salah satu daya tarik utama dari pameran ini adalah kondisi artefak yang sangat baik, meskipun telah berada di dasar laut selama lebih dari 1000 tahun. Teknologi konservasi modern memungkinkan pengunjung untuk menyaksikan keindahan asli dari barang-barang bersejarah ini. Dengan adanya pameran ini, publik semakin memahami pentingnya menjaga dan melestarikan warisan maritim dunia. Kapal tenggelam Belitung menjadi bukti nyata bahwa lautan menyimpan sejarah yang luar biasa dan masih banyak kisah yang belum terungkap dari masa lalu. Ledakan tambang Nueva Rosita, tragedi gas metana tahun 2006. Pada tahun 2006, sebuah tragedi besar mengguncang dunia pertambangan di Meksiko. Ledakan gas metana yang dahsyat terjadi di sebuah tambang batubara dekat Nueva Rosita mengakibatkan 65 petambang kehilangan nyawa. Kejadian ini menjadi salah satu insiden pertambangan paling mematikan di negara tersebut. Ledakan terjadi dengan cepat dan menghancurkan sebagian besar terowongan tambang, menjebak para pekerja di bawah tanah. Tim penyelamat segera dikerahkan, namun kondisi yang sulit serta bahaya gas beracun menghambat upaya evakuasi. Para keluarga pekerja menanti dengan cemas di atas permukaan, berharap ada keajaiban yang dapat menyelamatkan orang-orang tercinta mereka. Investigasi pasca kejadian mengungkapkan bahwa sistem keamanan di tambang tersebut tidak memenuhi standar keselamatan yang memadai. Kurangnya ventilasi yang baik serta tidak adanya langkah pencegahan yang efektif
membuat gas metana yang terperangkap menjadi ancaman serius. Banyak pihak mengecam kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa para pekerja. Tragedi ini menjadi pelajaran berharga bagi industri pertambangan Meksiko dan dunia, menyoroti pentingnya penerapan standar keselamatan yang ketat demi melindungi nyawa para pekerja tambang. Hingga kini, peristiwa ini tetap dikenang sebagai pengingat akan bahaya tersembunyi yang mengintai di dalam bumi. Peluncuran Astro Nusantara, era baru televisi berlangganan di Indonesia. Pada tahun 2006, dunia pertelevisian Indonesia memasuki babak baru dengan diluncurkannya Astro Nusantara, sebuah layanan televisi berlangganan yang menghadirkan berbagai pilihan hiburan berkualitas bagi masyarakat. Astro Nusantara menjadi salah satu penyedia layanan TV berlangganan pertama yang menawarkan berbagai saluran internasional dan lokal dengan teknologi satelit. Peluncuran Astro Nusantara disambut dengan antusias oleh masyarakat yang haus akan tayangan berkualitas. Dengan berbagai pilihan paket yang tersedia, pelanggan dapat menikmati tayangan olahraga, film, hiburan keluarga, hingga berita terkini dari berbagai belahan dunia. Keunggulan utama Astro Nusantara terletak pada jangkauan sinyal yang luas serta kualitas gambar yang lebih jernih dibandingkan siaran televisi konvensional. Namun, perjalanan Astro Nusantara di Indonesia tidak berlangsung lama. Meskipun memiliki basis pelanggan yang berkembang, berbagai tantangan bisnis dan persaingan yang semakin ketat dengan penyedia layanan lain, menyebabkan layanan ini berhenti beroperasi beberapa tahun setelah peluncurannya. Meski demikian, kehadiran Astro Nusantara tetap dikenang sebagai salah satu pelopor layanan televisi berlangganan di Indonesia dan menjadi batu loncatan bagi perkembangan industri penyiaran di tanah air. Peluncuran Astro Nusantara pada tahun 2006 menandai awal era televisi berlangganan di Indonesia yang semakin berkembang hingga saat ini dengan berbagai inovasi dan layanan yang terus bermunculan untuk memenuhi kebutuhan hiburan masyarakat. Tragedi jatuhnya pesawat Ilyushin Il-76 di Iran tahun 2003. Pada tahun 2003, dunia dikejutkan oleh kecelakaan tragis yang melibatkan pesawat militer Ilyushin Il-76 di dekat Kerman, Iran. Kecelakaan ini menyebabkan 275 orang kehilangan nyawa, menjadikannya salah satu insiden penerbangan militer paling mematikan dalam sejarah. Pesawat tersebut merupakan bagian dari Angkatan Udara Iran dan membawa personel militer dalam perjalanan menuju Kerman. Namun, di tengah perjalanan, pesawat mengalami masalah yang menyebabkan hilangnya kendali sebelum akhirnya jatuh di wilayah pegunungan. Cuaca buruk dan kondisi geografis yang sulit diduga menjadi faktor yang memperburuk situasi. Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi jatuhnya pesawat, tetapi karena medan yang berat, upaya pencarian dan evakuasi memakan waktu yang cukup lama. Sayangnya tidak ada korban selamat dalam tragedi ini, yang menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban serta masyarakat Iran secara keseluruhan. Penyelidikan lebih lanjut dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Faktor teknis serta kemungkinan kesalahan navigasi akibat cuaca ekstrem menjadi fokus utama dalam analisis penyebab jatuhnya pesawat. Insiden ini menjadi pengingat penting akan pentingnya pemeliharaan pesawat dan prosedur keselamatan yang lebih ketat dalam operasi penerbangan militer. Tragedi jatuhnya Ilyushin Il-76 di Iran pada tahun 2003 tetap dikenang sebagai salah satu peristiwa memilukan dalam sejarah penerbangan, memberikan pelajaran berharga bagi dunia penerbangan mengenai pentingnya keselamatan dan kesiapan dalam menghadapi kondisi ekstrem.